Para keluarga korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 menggeruduk kantor pusat di Jalan Marsikal Surya Dharma, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Mereka menuntut pihak maskapai Sriwijaya Air untuk mencairkan dana santunan sebesar 1,5 miliar rupiah yang belum diterima selama 2 tahun sejak kejadian. Para keluarga korban juga meminta kepada pihak Sriwijaya Air untuk tidak menghalang-halangi aduan kepada pihak Boeing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih Rekan Mei. Benar sekali dapat dilaporkan langsung dari kantor pusat Sriwijaya Air yang berlokasi di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, di mana pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 kemarin, sejumlah keluarga korban dari tragedi Sriwijaya Air SJ182 geruduk kantor pusat Sriwijaya Air yang terletak di Kota Tangerang yang berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Dari pantauan Tribun Jakarta.com di lokasi, sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, puluhan keluarga korban itu menyatakan bahwa ingin menggugat dan juga ingin berbicara kepada dirut dari Sriwijaya Air untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai keluarga korban atas tragedi yang terjadi pada 9 Januari 2021 silam. Nah, naasnya saat puluhan keluarga korban datang ke kantor pusat Sriwijaya Air itu tidak disambut baik oleh pihak Sriwijaya Air, bahkan tidak ada satupun pihak manajemen dan juga pihak dari jajaran direksi yang mendatangi mereka untuk menampung aspirasi dan juga menampung suara dan juga jeritan dari para keluarga korban tragedi SJ182 tersebut. Nah, dari data yang didapatkan dari Jakarta.com, bahwasanya mereka itu para keluarga korban seharusnya mendapatkan santunan dana sebesar 1,5 miliar rupiah yang harusnya didapatkan secara cuma-cuma dan tidak ada syarat dan juga tidak ada persetujuan apapun yang harus didapati oleh pihak keluarga korban. Namun nyatanya di lokasi pihak keluarga korban ini tidak mendapatkan uang tersebut selama 1 tahun dan harus menandatangani sebuah RND atau release and discharge, persetujuan bahwa uang itu akan dicarikan ketika mereka menandatangani surat tersebut, di mana di dalam surat tersebut menyatakan bahwa mereka harus menyetujui bahwa tidak akan menggugat pihak Boeing, di mana pihak Boeing ini ternyata pesawat Boeing yang dipakai Sriwijaya Air ini menurut rilis yang dikatakan KNKT tidak layak terbang karena ada bagian sayapnya yang tidak layak untuk terbang dan terdapat beberapa kerusakan sebelum lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, pihak keluarga ini sebenarnya ingin melaporkan kejadian tersebut dan laporan KNKT kepada Boeing dan ingin menuntut Boeing bahwa terdapat kecacatan yang terjadi di Sriwijaya Air. Nah, maka dari itu pihak Sriwijaya Air ini menahan uang dana santunan sebesar 1,5 miliar ini per korban, di mana kalau pihak Sriwijaya Air ini membuat sebuah persyaratan di mana kalau misalnya uang itu mau dicairkan kepada pihak keluarga korban, maka mereka harus menandatangani sebuah release and discharge atau RIND surat, yaitu mereka tidak akan melakukan laporan kepada Boeing dan juga tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Sriwijaya Air dan juga Boeing. Baru surat itu, baru uang santunan dana itu bisa dicairkan. Padahal sesuai dengan keputusan Presiden dan juga keputusan dari yang sudah tercatat di undang-undang, kalau ada kecelakaan pesawat yang menimpa keluarga korban itu wajib dan secara cuma-cuma untuk bisa mendapatkan uang santunan sebesar 1,5 miliar. Maka dari itu pihak keluarga menyatakan keberatan dan juga menggeruduk kantor Sriwijaya Air yang berada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, di mana pertemuan tersebut akhirnya berujung dengan damai, walaupun awalnya sempat terjadi cekcok dan juga sempat jadi teriak-meneriak antara pihak keluarga dan juga pihak Sriwijaya Air yang ngotot untuk pihak keluarga tetap menandatangani surat RND tersebut. Namun sampai saat ini data yang didapatkan dari Jakarta.com bahwa keputusan apakah mereka harus tetap menandatangani surat RND ataupun dikasih santunan secara cuma-cuma itu masih dalam pembahasan dan akan disampaikan kepada Dirut Sriwijaya Air secara langsung pada tanggal 30 November 2022. Begitu kira-kira yang dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan Ega atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan keluarga korban. Berikut tayangannya untuk Anda.
dengan Sriwijaya bukan RND. Hari ini yang datang dari Pontianak masih bertahan kita 4 orang bang. Kita sejak hari Rabu kita bertahan di sini karena ada rilis KNKT. Hari Kamis, hari Jumat. Harusnya kami sudah terbang di hari Kamisnya. Tiket sudah kita batalkan 3 kali, kawan-kawan itu sudah dibatalkan 3 kali. Bapak ini dari MD. Kemarin datang 8 orang. Harusnya di hari Rabu itu ramai juga. Ramai. Cuma mereka pada pulang sendiri-sendiri karena tidak difasilitasi kok. Dari hari kecelakaan saya bilang, tidak pernah Sriwijaya meminta maaf. Bahkan daftar penumpang itu bukan dari Sriwijaya kok. Tidak pernah sekalipun orang Sriwijaya loh, kantor segede ini, maskapai ya, menghubungi bang, keluarga abang korban kecelakaan, tolong menghubungi pihak Sriwijaya. Tidak ada. Kami ini dibantu teman-teman Yalma. Realisasinya buktinya kayak gini. Kita disuruh ketemu dengan lawyer. Kami bukan tidak punya lawyer, kami punya lawyer. Tapi kami tidak berurusan dengan lawyer. Saya bilang tadi bahwa ketika terjadi kecelakaan maka asuransi harusnya on. On itu dalam artian bisa diambil dong, kan orangnya udah mati. Kecuali saya tidak punya bukti bahwa itu abang saya. Ketika kita terdaftar secara NIK KTP di sistem, berarti kan sudah jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya, itu sudah jelas. Kenapa masih harus dipersulit lagi dengan RND? RND itu pelepasan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk Boeing. Kami tidak mau. Kami tetap akan menggugat Boeing dan itu sudah kami lakukan. Kami akan menggugat Boeing. KNKT juga sudah menjelaskan spoiler tidak diganti sejak 2012 sampai hari ini, sampai terjadi kecelakaan. Artinya kesalahan Boeing besar di situ. Pas sebenarnya urusan lain. benang merahnya datang ke sini, teman-teman datang ke sini, keluarga korban itu secara singkat untuk apa sih Pak tujuannya? Maksudnya? Secara tujuannya untuk datang ke sini itu menuntut apa sih Pak? Datang jauh-jauh dari Pontianak ke sini ya. Pertama kami minta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.